Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan beraktivitas hingga saat ini, masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Sesuai dengan potongan ayat yang tadi telah saya sampaikan, di sini saya akan membahas tema tentang ikhlas. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak mungkin lurus saja, tidak mungkin selalu bahagia. Pasti ada cobaan, pasti ada ujiannya. Mau setakwa apapun kita, itu tidak menjamin hidup kita akan terus bahagia. Justru, orang yang semakin tinggi imannya, maka akan semakin berat pula ujiannya. Ini adalah salah satu cara Allah untuk meningkatkan derajat hambanya. Nah, di sini kita bisa bahas, apa sih ikhlas itu? Ikhlas diartikan oleh para ulama adalah puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tasawuf membedakan ikhlas kepada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas awam. Nah, ikhlas awam ini contohnya kita menjalankan ibadah, tapi kita masih mengharapkan imbalan di dunia. Contohnya, salat duha. Kita salat duha berharap supaya dilancarkan rezekinya. Atau juga sholat tahajud. Kita berharap supaya dilancarkan segala urusan di dunianya. Yang kedua, ada ikhlas khawas. Nah, bedanya ikhlas awam tadi mengharapkan imbalan di dunia, kalau ikhlas khawas itu mengharapkan imbalan di akhirat. Contohnya, kita beribadah berharap supaya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Yang terakhir, ada ikhlas khawas al-khawas. Kalau ikhlas yang ini murni hanya mengharapkan ridha Allah. Teman-teman sekalian, ikhlas tidak hanya dalam konteks ibadah saja, tapi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari pun, dalam melakukan kegiatan sehari-hari pun, kita harus mendasarinya dengan perasaan atau hati yang ikhlas. Karena kalau kita melakukan suatu pekerjaan dasari dengan hati yang ikhlas atau perasaan yang ikhlas, pasti pekerjaan itu akan terasa lebih mudah. Nah, ikhlas juga bisa diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa mengharapkan imbalan apapun, cuman dalam hal tadi diperbolehkan. Nah, contohnya melakukan perbuatan tanpa mengharapkan imbalan apapun tuh kayak kita misalnya habis nolongin orang, terus kita tuh ikhlas, nggak perlu diucapkan tapi cukup dalam hati aja, karena kan itu urusan kita sama Allah, yang tahu hati kita kan cuman Allah. Nah, jadi misalkan kita habis melakukan suatu kebaikan nih, terus ditanya, kamu ikhlas nggak? Jawabnya insya Allah aja, karena kan kita nggak tahu benarnya hati kita ikhlas apa enggaknya, kan nggak tahu ya, cuman Allah yang tahu, itu urusan Allah sama
kita juga, jadi kayak nggak perlu diucap-ucapin kayak ikhlas, kok aku ikhlas kayak diumbar-umbar kemana-mana, diomong-omongin kemana-mana. Nggak usah, kayak cukup dalam hati aja, kayak insya Allah semoga ikhlas gitu beneran. Nah, ada juga ikhlas dalam menghadapi ujian Allah. Tadi kan ikhlas dalam melakukan perbuatan ya. Nah, kalau dalam menghadapi ujian Allah ini sama, harus ikhlas juga. Jadi kalau misalnya kita kena musibah nih, misalnya apa ya, kehilangan dompet, terus kita tuh udah ikhtiar, kita tuh udah berusaha, udah berdoa, kayak udah usaha buat nyari kayak kemana-mana, tapi tetap misalnya gak ketemu si dompet itu tuh, udah kita ikhlas aja, mungkin emang bukan rezekinya, pasti nanti diganti sama yang lebih baik lagi. Karena Allah ngasih ujian ke kita tuh bukan berarti nggak sayang kan. Allah ngasih ujian ke kita tuh, Allah tuh tahu kayak kita tuh pasti bakal bisa ngelewatinnya, pasti mampu. Allah nggak mungkin ngasih ujian ke kita melebihi batas kemampuan yang kita bisa kan. Nah, jadi sebisa mungkin kita kalau menghadapi ujian yang kayak ya kena musibah kayak gitu, ikhlas aja. Mungkin ini tuh salah satu cara Allah buat meningkatkan, untuk menaikkan derajat hambanya. Ikhlas itu emang kelihatannya kayak gampang kan, kayak sepele, kayak gampang banget buat dilakuin gitu ya ikhlas tuh, tapi pada kenyataannya kan enggak ya, kayak susah banget buat ikhlas. Apalagi kalau misalnya kita habis ngelakuin perbuatan, misalnya habis bantuin teman yang lagi susah, terus udah kan misalnya ikhlas waktu hari itu tuh, tapi tiba-tiba misalnya seminggu kemudian, beberapa hari kemudian kita malah ngungkit kayak kemarin juga udah dibantuin gitu-gitu kan, itu kan jatuhnya jadi gak ikhlas. Karena percayalah, jika kita memilih ikhlas dalam menghadapi ujian Allah, Allah akan memberi akhir yang baik berupa kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kita kena musibah, ya yang lagi diuji sama Allah, kita ikhlas aja, karena Allah pasti sudah merencanakan hal yang indah di balik itu semua. Jadi teman-teman, marilah kita belajar ikhlas dari hal yang terkecil, dari mulai saat ini hingga seterusnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sulit dipahami. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kalian semua. Allahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.